Krisis iklim disebut turut menyebabkan wilayah yang terkena banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi semakin meluas. Beberapa wilayah yang sebelumnya tidak terdampak banjir kali ini ikut tergenang. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meluasnya titik banjir tidak hanya karena tingginya curah hujan, tapi juga dipengaruhi oleh lamanya hujan ekstrim yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis 22 Januari 2026 dalam kategori sangat lebat hingga ekstrim, kecuali di bagian utara Jakarta. Curah hujan ekstrim terjadi di area Medan Merdeka, sekitar Monas, dan Jakarta Pusat. Tepatnya sampai 189 mm dalam satu hari atau setara hujan setengah bulan pada Januari umumnya. Menurut dosen Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Rista Hernandi Virgianto, saat ini intensitas curah hujan cenderung mengalami tren kenaikan. Curah hujan ekstrim terakhir kali terjadi pada malam Tahun Baru 2020 di Jakarta. Namun pada Kamis 22 Januari 2026, curah hujan sangat lebat dan ekstrim meluas hingga ke Karawang, Jawa Barat. Hujan sangat lebat dan ekstrim akibat siklon tropis yang dipicu krisis iklim menimbulkan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Di sisi lain, penurunan permukaan tanah turut menjadi penyebab banyak wilayah di Jabodetabek yang dulunya terbebas dari banjir, saat ini justru ikut tergenang. Pengambilan air tanah secara berlebihan mempercepat laju penurunan permukaan tanah. Di Jakarta, pengambilan air tanah untuk permukiman yang semakin padat dan lebih banyak lagi diperuntukkan bagi pembangunan gedung-gedung pencakar langit, apartemen, atau perkantoran. Daerah Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling parah terdampak penurunan permukaan tanah. Sebagai orang asli wilayah itu, Rista menyaksikan sendiri alih fungsi lahan di Jakarta Barat yang pada tahun 1990-an masih banyak empang dan tanah kosongnya. Saat ini banyak empang dan tanah kosong sudah dikonversi menjadi bangunan secara penuh tanpa menyisakan lahan untuk resapan air. Jika curah hujan ringan, sedang, dan lebat dapat menimbulkan banjir atau genangan, terdapat permasalahan dalam tata ruang kota yang menyebabkan wilayah tersebut mulai rentan. Kalau banjir atau genangan cukup lama surut, kata Rista, mencerminkan pembangunan sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Tutupan lahan sudah terlalu banyak yang berubah menjadi bangunan. Imbasnya, air hujan yang meresap ke dalam permukaan tanah semakin sedikit dan limpasan dialirkan melalui drainase. Air hujan yang dibuang terbatas oleh kapasitas drainase yang jika sudah penuh akan mengakibatkan banjir sulit untuk surut. Sebagai alternatif, perumahan-perumahan baru perlu dibangun dengan memperhatikan area resapan air. Misalnya dengan membangun sumur resapan untuk membuang genangan dari permukaan tanah. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan faktor tata ruang kota turut menjadi penyebab terjadinya banjir di Jabodetabek. Ia menambahkan jumlah situ atau danau di Jabodetabek saat ini sudah menyusut. Dari yang tadinya lebih dari 1.000 situ, saat ini tersisa 200 danau saja. Padahal situ tersebut menjadi daerah tangkapan air atau reservoir. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim kajian untuk menganalisa dan membuat grand design penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya air. Di antaranya Kemenko Bidang Infrastruktur, Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, Kemenhub, Kementan, dan Kemendagri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.